Tuan Nicholas. David terus melihat foto yang dikirimkan oleh Joel itu. Dia merasa heran dengan Dianra yang bahkan tidak takut menyentuh ular dengan tangannya seperti itu. Senyuman tak pernah hilang dari wajah tampan pria itu. Dia benar-benar bahagianya dengan melihat foto itu. Astaga, wajahnya benar-benar gosong kalau begitu. Mereka ini ada-ada saja. Gemam David yang kini berada di dalam ruangannya. Aku berjanji akan menjagamu, Dian. Kenapa di sini berdegup kencang? Gumam David lagi sambil menatap ke langit-langit kantornya. Pria itu menyentuh wajah bagian kirinya. Dulu wajah itu memang hancur karena terbakar api akibat kecelakaan itu. Namun orang tua David yang tahu kejadian itu langsung mengambil tindakan tanpa sepengetahuan David. Mereka bekerja sama dengan dokter untuk membuat pria itu tertidur pulas dan melakukan prosedur operasi. Alasannya mereka tahu kalau David akan menolak untuk melakukan operasi, padahal wajah David masih bisa dikonstruksi ulang dan hasilnya benar-benar baik seperti saat ini. Setelah mendapat kecelakaan itu, David memutuskan untuk memakai topeng yang ditempelkan di kulit wajah bagian kirinya. Dia merasa nyaman dengan penampilan seperti itu. Alasannya dia akan jauh dari sorotan orang-orang karena wajahnya benar-benar menarik perhatian siapapun. Dan dengan cara ini dia menemukan orang-orang yang benar-benar tulus kepadanya. Bahkan teman-teman David tidak tahu kalau David memakai topeng, kecuali Pasco. Sekali lihat pria itu langsung tahu kalau yang ada di wajah David adalah topeng. Dulu dia jatuh hati dengan Reni karena wanita itu menerimanya dengan tulus dan tidak mempermasalahkan wajah buruk rupanya. Hal ini membuat David benar-benar mencintai wanita itu. Namun seiring berjalannya waktu dan hampir saja David membongkar identitasnya, dia memergoki Reni tengah berkencan dengan langganan restoran di mana David bekerja paruh waktu padahal itu restorannya sendiri. Saat itu juga hatinya hancur berkeping-keping. Dia bahkan dipermalukan oleh wanita itu dan dikatai sebagai seorang monster. Dan tak akan ada yang mau bersama pria buruk rupa dan miskin itu. Saat dia sedang sayang-sayangnya dia ditinggal pergi bersama pria lain. Hancur seketika itu hati David. Hingga sekian tahun kemudian dia bertemu dengan Dianra dan terlibat dalam kecelakaan satu malam. Gadis di masa lalunya kembali, cinta pertamanya hidup kembali. Sempat dia meragu namun kini dia yakin hatinya kalau Dianra adalah jodohnya. Dianra adalah perempuan yang pantas bertahta di hatinya. Apa tanggapan mereka nanti saat melihat wajahku ya? Otnel dan Joel juga belum tahu, mungkin akan terjadi kegemparan kalau sampai mereka tahu, ucap David. David keluar dari ruangannya dengan topeng hitam yang menutupi wajahnya. Joy, aku berangkat, kirim semua laporan padaku nanti, ucap David pada Joy yang sedang berbicara dengan sekretaris di depan ruang kerja David. Baik tuan, ucap Joy sambil menunduk diikuti dua sekretaris itu. David melangkah dengan tegas, karismanya benar-benar membuat semua mata tertuju pada pria misterius itu. David turun dari lantai atas, dia sudah berada di lantai 1. Pria itu berjalan dengan gagahnya menuju pintu keluar perusahaan. Para karyawan berpapasan dengannya langsung menunduk hormat pada pria itu. Di saat yang sama, seorang wanita yang cukup familiar dalam dunia bisnis datang ke perusahaan itu. Bella Aniston, anak dari Helen istri kedua Tuan Brandon, tetapi memiliki seluruh perhatian dan kasih sayang dari pria bodoh itu. Bella Aniston digadang-gadang sebagai wanita paling beruntung karena akan menjadi penerus Aniston Company jika Tuan Brandon sudah pensiun suatu saat nanti. Aniston Company salah satu perusahaan makanan terkenal di Jerman, namun demikian mereka hanya terkenal di negara itu saja. Jika dibandingkan dengan Mototic milik David, mereka tidak ada apa-apanya. Tuk-tak, tuk-tak. Suara sentakan sepatu heels wanita itu terdengar menggema di lantai perusahaan itu. Dia datang bersama rekan kerjanya, seorang perempuan yang tak kalah arogannya. Bella berjalan dengan arogan, pakaiannya mahal, aksesorisnya bernilai puluhan juta membuat siapa saja iri dengan penampilan wanita arogan yang jika melihat seseorang seperti sedang melemparkan tatapan merendahkan. David tidak tertarik, dia berjalan begitu saja tanpa mengubris Bella yang menatapnya sedari tadi dengan tatapan sensual. Entahlah, David cukup tahu dengan wanita sejenis Bella ini, wanita munafik. Selamat siang Tuan Nicholas, sapa Bella sambil menunduk hormat dengan sangat anggun. Namun David melenggang begitu saja melewati wanita itu. Hahaha. Para karyawan menyaksikan tertawa melihat Bella dicueki oleh David.
Sungguh memalukan memang, padahal sudah berdandan semenarik mungkin, nyatanya dia tidak dihiraukan. Bella mengepalkan kedua tangannya. Dia mengangkat kepalanya sambil berusaha tersenyum menjaga image-nya di depan karyawan David. "Tuan Nicholas," panggil Bella lagi sambil mengejar pria itu. Merasa risih, David berhenti tanpa menoleh. Dia melihat jam tangannya. Menurutnya berbicara atau meladeni wanita itu sama saja membuang waktu berharganya. Lebih baik dia gunakan untuk memandangi foto istrinya. Bella tersenyum penuh. Dia berjalan menghampiri David dengan sangat elegan. Cara jalan bak model yang sudah diatur begitu apik, bukannya membuat orang iri, malah membuat perut mual karena terlalu banyak drama. "Tuan, mengapa begitu sombong? Saya Bella Aniston dari perusahaan Aniston Company ingin berbicara dengan Anda. Bolehkah sekiranya meluangkan waktu?" ucap Bella sambil tersenyum semanis mungkin, tapi bagi David itu sangat memuakkan. "Apa sebelumnya sudah ada janji? Jika ingin bicara hubungi sekretaris saya," ucap David dengan nada datar. Dia terus melihat jam tangannya. "Tuan, bukankah kita sama-sama pebisnis? Anda seharusnya profesional. Apakah seperti ini cara kerja di perusahaan ini? Sungguh tak beretika," ucap Bella dengan nada sombong dan sedikit merendahkan. David menyeringai. Dia menatap Bella dari balik topengnya. Apa aku sedang mendengar mulut anjing sedang melolong? Karena itu sangat berisik. Apa Aniston Company memelihara penjilat?" ucap David dengan suara keras. Dek, sebuah pukulan telak bagi Bella. Wanita itu merasa sangat direndahkan, sama saja dirinya disebut sebagai seekor anjing dan dipermalukan di depan seluruh karyawan David. "Jika butuh makan, melonglonglah. Jika ingin bicara denganku, buat janji dan ikuti aturan. Ku bangsat," ucap David sebelum meninggalkan wanita itu di sana. Bukan tanpa alasan dia langsung marah saat melihat wanita itu. Tentu saja dia marah karena tahu apa yang dilakukan Bella pada istrinya selama ini. Jadi selagi ada kesempatan, David akan membalas secara perlahan. Bella diam 1000 bahasa. Dia pikir akan mudah menangani seorang Tuan Nicholas yang terkenal di dunia bisnis. Ternyata rumor mengenai temperamen mengerikan Tuan Nicholas yang tersohor benar dan Bella melihatnya hari ini. "Sialan, beraninya kau merendahkanku," ucap Bella sambil menatap kesal ke arah David yang sudah pergi dari perusahaan itu. "Nona, ayo kita buat janji, jangan membuat kekacauan di sini, atau Tuan Besar akan marah karena kerjasama kita terancam batal," ucap rekan Bella. Baiklah. Jika bukan karena perusahaan butuh suntikan dana, aku tak akan datang ke tempat ini," ucap Bella sambil menarik napasnya. Bella membangkitkan kembali percaya dirinya lalu berjalan lurus dan menatap ke depan. Berjalan dengan anggun memasuki perusahaan David. "Apapun caranya, aku akan mendapatkan pria misterius itu," ucap Bella di dalam hati.